Alpha MIDI dengan tipe NPE 800 dengan tombol di layar depan ada on off, ada di sini warnanya merah. Kalau kita coba hidupin, ini standby, listrik masuk PLN. Dia akan pindah ke tengah, backup baterai. Dan untuk yang pojok ini segitiga warna merah. Kalau kondisi ada kerusakan, ada error baterai, dan error yang lainnya di mainboard. Ini posisi standby dari baterai, backup. Untuk waktunya tergantung beban ya. Oke, ini bagian depan. Untuk bagian belakangnya ada input AC cord dan output dua posisi, 2 port. Dia pakai colokan kaki 3, bisa dikombinasi, bisa langsung juga nggak masalah yang kaki 2. Oke, untuk sampai sini ada pertanyaan? Boleh bertanya, Muhyiddin dari Aditama Bandung. Boleh, silakan. Untuk si baterai ini dipakainya untuk komputer, Pak ya? Ya, udah dipakai di kasir. Oke, berarti satu baterai 2 komputer. Untuk satu UPS untuk satu PC. Oh, untuk satu PC. Ya, oke, PC kasir lah sebutnya ya. PC kasir ya. Oke. Itu waktunya berapa? Dia bisa menghandle berapa, Pak? Waktunya kalau secara normal? Tergantung beban ya. Di sini di bagian belakang, untuk tipe ini, dia ada maksimal beban itu 480. Jadi 480 watt ya. Kalau ini kan tipenya 800 PA, 800. Nah, bebannya jadi nggak sesuai dengan tipe ininya ya. Jangan terkecoh. Yang penting lihat posisi bebannya aja 480. Rata-rata sih kalau PC sekarang nggak lewat dari 400 ya. Karena banyak kan LCD sama PC-nya lebih kecil wattnya ya. Nah, untuk output ini sebenarnya rata-rata pakai kombinasi eksternal gitu, nggak langsung dari perangkat komputernya. Oke, ada lagi pertanyaan? Tanya Pak, itu kerjaan kita itu servis apa masang aja Pak? Mohon maaf. Oh ya, untuk pemasangan biasanya dari pihak Alfanya ya, maintenance-nya sendiri. Karena ini sistem udah plug and play, nggak banyak disetting apa-apa, cuman paling untuk kerusakannya aja paling Pak. Rencananya sih kan udah lewat dari setahun, itu ada baterai lah biasanya sih yang sering kerusakan itu baterai. Nah, oke. Untuk casing luarnya gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Bisa dibutuhkan Pak baterainya Pak? Maksudnya ya, gini. Ntar kita lanjut ke bongkar ya. Ya. Oke, kita bongkar aja berarti langsung. Gimana? Di sini ada 4 baut, dan untuk diperhatikan
kalau ada pembongkaran kerusakan, diusahakan untuk dipoto dulu segel sama nomor seri. Kelihatan nggak, Pak? Ya, nomor serinya tolong difoto sama segelnya. Diusahakan kalau segel udah kebuka juga tolong diinfokan aja, Pak. Segelannya itu kita dapatkan dari mana, Pak, setelah kita servis itu, Pak? Mungkin ini kan masih resmi dari gudang ya, Pak ya, Iya. segelannya. Untuk segelan udah diservis, segelan berikutnya mungkin coba tanya lagi ke bagian divisi masing-masing. Oke, kita buka dari atas, posisinya seperti ini. Nah, dia ada baterai, ada trafo, dan ada mainboardnya di bagian atas. Iya. Oke, untuk buka baterai diusahakan jangan pakai tangan. Kita. Diusahakan dari positif dulu, baru negatifnya. Dan ini baterainya 12 volt 9 ampere. 12 volt 9 ampere. Posisi kabel-kabel semua kejepit, ada penahannya. Giono dari Padang mau tanya, Pak. Ya, boleh silakan sambil berjalan. Ini kalau untuk membackup, kalau misalkan PLN mati itu untuk berapa waktunya, Pak ya? Oh iya, tadi saya bilang tergantung bebannya, Pak. Kalau bebannya maksimal paling sekitar 10 menitan, Pak. Oh ya. Makasih, Pak. Ya, lanjut. Ada yang mau tanyain lagi? Pekanbaru, Pak. Boleh, Itu silakan. main copot-copot aja koneksinya, ada yang sama nggak itu, Pak? Oh, nggak ada. Ini pokoknya dilihat aja tadi konektor ini yang dari trafo ada biru dan merah. Di sini ada di tanda ada tulisannya blue dan red ya, Pak ya. Terus juga posisi konektornya juga beda semua. Nah, ini kalau ini beda. Ini kalau ini bisa nih. Ya. Belum dicopot, di foto aja, Mas, enak. Ini susah, Pak, untuk ngebuka ininya. Presisi banget, Pak. Silakan, ada yang mau tanyain? Halo, Bambang, Pak, dari Surabaya mau tanya. Ya, silakan. Pak, itu kalau untuk baterainya sendiri, itu kira-kira ketahanannya itu sampai berapa tahun? Atau mungkin gimana untuk ininya? Untuk lifetime baterai rata-rata 2 tahun ya.
Rata-rata sama lah kayak Standarnya- baterai-baterai kering standarnya itu 2 tahun ya? standarnya 2 tahun. Tapi kalau udah dipakai tergantung pemakaian juga sih. Kalau dia sering listriknya nggak stabil, sering backup dari baterai, nah itu biasanya lifetime baterainya lebih cepat berkurang lah umurnya. Oke. Terus itu nanti untuk baterainya sendiri kita dapat stok atau nunggu itu rusak baru diganti atau gimana? Mungkin untuk yang di daerah kemungkinan akan mungkin berikutnya lah itu teknisnya. Oke, siap. Oke, makasih. Ada yang mau tanyain lagi? Silakan. Nah, sebelum lanjut, Pekanbaru Pak, pekerjaan Ya, kita silakan. itu nge-repair ganti part atau sampai ke komponen aktif pasifnya di situ Pak, di PCB-nya. paling repair aja paling Pak. Nge-repair pakai solder segala macam gitu. Kalau mungkin ya, kalau yang ada yang putus mungkin, tapi kalau sampai ke komponen kayaknya sih enggak. Karena banyak kan ganti unit aja Pak. Posisi pas ganti unit itu ada stok untuk ganti backup di posisi format ini juga enggak Pak? Maksudnya pas kita repair diganti dulu gitu. Atau kita copot, kita tinggal gitu nanti masalah nggak buat mereka gitu. Banyak kan sih diambil dulu Pak. Di bawah unitnya, bukan komponen, bukan mainboardnya, bukan baterainya, di bawah unitnya aja Pak. Oh berarti kita ada backup ya, kita ganti unit, kita bawa pulang, kita repair gitu atau gimana gitu? Ya mudah-mudahan sih di tiap cabang ada backupnya. Tergantung jumlah store alfanya mungkin ya, per daerah banyak apa enggak gitu. Banyak banget Arpa Pak. Oke, lanjut. Untuk ngetes baterainya, untuk baterai yang masih normal itu sekitar 12 sampai 13 lah ya voltasenya. Ini secara tester aja ya, di tes. Kalau secara fisik biasanya dia udah berkarat di jalur sininya, di kaki-kaki baterainya. Ini kita coba baterai yang rusak. Oh, masih bagus. Ini masih bisa layak pakai. Aduh, nggak kelihatan ya. 12 sebenarnya masih layak pakai 12 nih. Cuman ini kebetulan baterainya udah lewat dari 2 tahun. Rata-rata dia lebih cepat, waktu menit backupnya lebih cepat dia. Untuk jenis dan merek baterainya macam-macam, universal. Ada yang macam-macam sih Pak. Oke, coba yang rusak. Nah ini kalau udah sekitar 8 volt udah harus ganti berarti. Untuk baterai ada pertanyaan? Ya, Pak. Ya. Lanjut. Lanjut ya. Ya, gimana? Ya. Boleh, silakan. Itu pokoknya di bawah 11 lah. 11 volt. Ya. Oke.
Eh, untuk di mainboard-nya sendiri seperti ini, dan kalaupun ada kerusakan biasanya fisiknya kalau misalkan kerusakan dari pabrik ya rata-rata ganti unit aja Pak. Tapi kalau kerusakan kesiram air, kesalahan pemakaian, nah itu harus dicek dulu apa masih garansi apa namanya dia ada biayanya gitu Pak. Maaf Pak, mau tanya Pak. Ya silakan. Untuk baterainya, itu bisa untuk lebih dari 9 ampere atau hanya 9 ampere atau bisa di bawahnya? Nah gini, oke. Untuk baterai kapasitasnya kan ini 12 volt 9 ampere. Bisa pakai 7 ampere. Nah seperti ini 7 ampere. Tetapi dia maksimal backup-nya dia turun. Ampernya dia turun. Maksimal backup watt-nya dia turun. Kalau Kan misalnya terpaksanya di baterainya kan sudah di bawah 11 volt. ya. Kemudian yang ada tersedia di cabang itu ampernya lebih besar. Misalnya di 30 ampere karena pakai misalnya pakai baterainya mobil atau baterainya motor yang lebih besar dari 9 ampere, kira-kira bisa enggak? Diusahakan jangan Pak. Harus sesuai ini aja Pak. Tetap 9 ampere, ya? Tetap 9 ampere. 12 volt 9 ampere. Ya. Oke, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, silakan. Yang sering mati sih, Pak. Mati total. Ya, baterai pun bisa mati total kalau kondisi dia udah ngedrop. Jadi mati total itu nggak selalu dari mainboard ya, Pak ya. Oke, saya coba rapiin lagi, Pak ya. Ya, sambil dirapin, saya mau tanya lagi, Mas. Silakan, Pak. Untuk mainboard itu fungsinya sebagai pengisi atau pengontrol dari perpindahan antara listrik PLN kemudian ke aki. Maksudnya sebagai fungsinya sebagai apa kontrolernya? Ya, dia ada inverternya. Jadi dia ada buat merubah dari DC ke AC, terus juga stabilizer juga. Terus apa lagi ya? Ya itu aja Pak. Untuk dari baterai ke AC kan, inverter. Ya. Untuk fungsi inverter, dia dari 12 volt ke 220 atau 230 voltnya? Dua tergantung inputnya Pak ya. Kalau dari baterai sih mungkin dia ke 220 Pak. Oh siap. Nah kalau misalkan kondisi standby, kondisi listrik normal, dia ikutin inputnya Pak. Berarti untuk mainboardnya itu tidak berfungsi sebagai pengisi baterai ya Mas? Oh iya, mengisi juga Pak, ngecas juga Pak. Oh pengecas baterai juga? Iya, kondisi standby dia sambil ngecas. Oke. Okay.
Mas Iwan, boleh Ya, tanya lanjut. Boleh, silakan. untuk tes kerusakannya biasanya apa aja ya? Yang sering, Tes kerusakan. yang sering rusak itu apa aja ya? Ya, paling baterai, Pak. Baterai aja. Baterai aja. Selama pemakaiannya dia nggak kena air, nggak kena binatang. Posisi juga posisi UPS jangan terlalu nempel ke tembok, Pak, posisinya. Kalaupun dia posisinya dekat tembok gitu, disimpannya. Harus ada space, Pak ya. Tolong diperhatikan aja. Oke, kalau seumpama ya pas kondisi awal dia normal. Tapi kalau dia dikasih beban, dia error dan mati itu apa biasanya? Dikasih beban, error dan Dia mati. error dan mati. Biasanya baterai sih, Pak. Baterai aja, berarti nggak sampai ke mainboard. Selama ini mainboard jarang ada masalah, Pak. Jarang, saya belum dapat info yang seperti tadi langsung mainboard yang rusak. Rata-rata sih baterai sih, Pak. Baterai dia. Iya. Nah, sekarang saya coba baterai belum saya pasang. Kasih input listrik, Pak ya. Dia hanya ngedip. Jadi baterai rusak bisa ngaruh ke unitnya, mainboardnya. Coba pasang. Selama ada backup dari baterai, dia ada bunyi bipnya, Pak ya. Jadi ngedip dia. Pas bunyi bip, dia ngedip. Itu nggak masalah sih. Mas, boleh tanya? Ya, silakan. Nggak diberi wiring diagram nggak ya? Nggak. Kalau bisa sih ada wiring diagramnya, berapa keluar voltnya dari trafo, kemudian dari PCB-nya tadi, biar tahu kalau kerusakannya itu dari mana gitu loh. Tidak hanya mungkin analisnya tidak hanya di aki aja, jadi kita tahu. Oke. Kalau saran saya sih diberi itu diagram sih berapa volt dari sini, jadi ketahuan lah. Selain tidak langsung ke baterainya yang rusak. Gitu. Ya, terima kasih. Untuk tipe yang ini, emang dia simple ya, Mas ya. Nggak terlalu banyak komponen dan nggak terlalu kompleks di baterai. Jadi kebetulan untuk diagramnya pun saya nggak punya gitu. Mungkin ntar saya coba konsultasiin lagi kalau memang perlu, ntar saya coba tanya-tanya lagi. Untuk sementara itu aja, Mas ya. Kita coba baterai pakai yang tadi yang 8 volt. Nah, dia mati.
voltase di kondisi di tes 3 volt, tadi 8, dia langsung ngedrop. Dia langsung standby. Oke, ada yang tanyain lagi? Mau Tanya tanya, Mas, Pak? itu Boleh, silakan. oh ya udah itu. Ya, silakan, Pak. Pak, itu untuk perawatannya sendiri, itu yang mesti diperhatikan, yang harus dilakukan kira-kira apanya ya, Pak? Untuk perawatan, satu yang saya tadi bilang, posisinya jangan terlalu mepet tembok, jangan terlalu dekat, terlalu mepet ditempel lah gitu ya. Dengan mesin yang panas. Kayak di pinggir AC, mesin kulkas ya, yang di belakang lah gitu ya. Diusahakan agak ada tempat lah, perlu ada kerusakan gitu ya. Oke, siap. Terima kasih. Ya, oke, ini untuk tadi tampilannya itu, sekarang tampilan dalamnya udah. Sekarang coba outputnya ya. Oh, mati. Output listriknya 230. Yang bawah juga sama. Jadi nggak ada pembagian ya. Maksudnya output maksimalnya kan 480. Jadi dari dua port output ini nggak ada pembagian, ini 200 sekian, ini 200 sekian nggak ada. Tetap dua-duanya kalau mau pakai yang atas nggak masalah. Terus saya cabut dulu, pinjam itunya outputnya, apa kabelnya. Nah, saya coba pakai monitor untuk ngetes dia backup dari baterainya, ngeganggu perangkat beban apa enggak. Itu satu UPS untuk berapa PC, Mas? Rata-rata satu sih. Satu Rata-rata PC, satu PC. Jadi satu store itu ada beberapa UPS gitu ya? Ya, satu kasir lah, satu kasir, perangkat kasir, satu UPS. Ada 3 UPS. Halo, kita coba pakai. Jadi dia buat isinya ada 2 cadangan itu lampu.
Saya pakai output dari UPS untuk monitor. Ini kondisi masih standby dari listrik ya. Nah, setelah listrik off, kalau ada gangguan listrik, nah untuk di monitor dan PC-nya dia masih standby. Nggak ada restart, nggak ada masalah. Dia kembali lagi ke listrik juga nggak ada masalah di monitornya. Kita coba lagi. Di monitor nggak masalah. Jadi untuk selama ada pengecekan, diusahakan tombol off jangan ketekan. Misalkan kesenggol atau apa, perangkat kasirnya mati. Oke, untuk outputnya ada yang pertanyaan? Outputnya itu bisa disetel, Pak. Halo? Maksudnya setel gimana, Pak? Maaf, diulang. Bisa ke setel 220 pas gitu atau 230 pas gitu. Oh, voltasenya. Ya. Kalau untuk tipe ini ngikutin inputnya, Pak. Karena di posisi tombol depannya dia nggak ada optionnya. Hanya switch on off, input listrik, baterai backup sama indikator error. Oh, nggak ada setelan bagian dalam ya? Nggak ada. Nah, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Mas Iwan. Ya, silakan Pak. Itu kok di belakang sepertinya ada konektor USB itu buat apa ya? Ini untuk ke local view, untuk ke PC. Itu biasanya udah konsultasiin ke IT apa-apa semua, Pak. Jadi kita nggak ke posisi ini nggak perlu harus dikerjain. Yang penting kita fokusnya ke UPS-nya aja. Terima kasih. Ya. Halo, Pak. Ya, silakan. Mau nanya, Pak, kalau untuk ngecek kondisi baterai itu bisa dicek dari komputer nggak, Pak? Untuk cek kondisi baterainya, Pak, bisa dicek melalui komputer atau laptop? Bentar ya, Pak ya. Oke, untuk tanyaan itu ntar dilanjut, Pak ya. Oke, siap. Ya, ada yang lagi? Yang lain? Untuk prakteknya itu outputnya itu biasanya dipakai semua, satu untuk monitor, satu untuk CPU, atau monitornya ikut CPU biasanya. Kalau untuk di lapangan, saya belum pernah pasang di PC kasirnya. Rata-rata sih dia pakai ini, Pak. Pakai eksternal lagi, Pak. Jadi nggak langsung seperti ini. Ya, kemungkinan kan kabel PC-nya, kabel monitornya mungkin kurang panjang, dia pakai eksternal tambahan. Oke. Ya. Mas. Ya, silakan. Tadi kan ada dibilang pas waktu pengecekan nggak boleh tersentuh kabel powernya biar nggak mati ya PC-nya ya. Ya. Nah, kalau posisi seperti itu nanti kita posisi hidup gitu ya, kita ini pengecekannya itu, atau kalau pas penggantian pas posisi mati gitu. Oh ya, oke. Kalau untuk pengecekan diusahakan ya konsultasi dulu sama kasir untuk di off atau di shutdown dulu. Kalau memang perlu di pengecekan ke dalamnya ya, maksudnya bongkar baterai lah, cek baterai gitu ya. Ya paling konsultasi dulu aja sama kasirnya. Kan rata-rata satu counter itu kasirnya bisa 2-3 PC ya. Jadi nggak terlalu ngeganggu lah. Kalau printernya biasanya nggak ikut UPS ya?
printer pasti semua seperangkat kasir ngikut sih Pak. Masuk ke UPS ini jadi satu ya, berarti printernya. Ya, yang sekarang kan kalau rata-rata printernya tuh printer thermal sih Pak. Jadi nggak terlalu apa namanya wattnya nggak terlalu banyak sih. Berarti UPS itu satu untuk PC, satu untuk printer ya? Ya, pokoknya satu paket kasir aja. Oke. Mas, kalau saya mau tanya, boleh kan? Yang di Jogja itu kan dulu ada di XT Square. Itu ada UPS-nya baru, kok tidak bisa dipakai. Itu setelah dikirim ke Jakarta, analisa kerusakannya apa ya? Oke, gini. Untuk kerusakan rata-rata diganti baru ya Pak ya. Dan untuk yang rusak-rusak itu biasanya dikumpulin dulu Pak, nggak langsung dicek. Jadi saya kalau pengecekan satu-satu apa namanya dari mananya nggak hafal. Kalau boleh tahu itu rusaknya kenapa Pak? Mas Heri, itu dulu kenapa ya Mas Heri? Oh, tadi udah aku kasih tahu. Di pas kondisi normal, dia dikasih beban, dia error dan langsung mati. Satu, UPS 1. Terus yang satunya itu kondisi normal. Tapi dia tidak dapat dari PLN, cuma dia keluarnya itu 150. Oh, dari outputnya dia keluarnya 150 cuma. Itu maaf untuk backup itunya, backup powernya ya dari baterai. Ya. Nah, terus yang satunya tetap memang mati total sih, sama ya. Kalau rusak itu lampu tiga-tiganya itu nyala semua ya? Dia ngedip ya, kayak ngedip gitu kan? Iya, tapi dia bunyi juga. Ya itu kalau nggak dari baterai ya mainboardnya udah. Kalau ya, kalau per komponen saya nggak bisa pastiin. Karena ya, makanya kemarin kan diganti unit baru kan yang di Superindo XT. Oh iya, yang Superindo ya. Unit. Itu rata-rata sih kalau baru bermasalah langsung ganti unit sih. Kalau biasanya sih kalau dari pertama normal, berikutnya sih jarang bermasalah di mainboardnya, paling baterai. Kalau memang dari awal udah bermasalah biasanya ya langsung unit dan kemungkinan besar mainboard yang bermasalah itu. Mainboard. Iya. Oke, untuk yang tadi Mas Heri bilang yang output dari baterai berapa voltasenya? Oke. Nah, seperti ini Mas Heri ya. 179. Iya, Pak. Nah, untuk tipe-tipe kecil, dia nggak ada rangkaian apa ya sebutnya, penstabil power output ya. Tapi kalau pakai tester yang ada RMS-nya, kita coba dulu. Ini 230. Beda ya, tadi cuma 170-an Pak ya? Iya, karena di perangkat UPS-nya itu nggak ada buat apa sih namanya ya? Stabilizer. Ya mungkin apa ya disebutnya itu. Tapi kalau untuk yang tipe-tipe di atasnya ini, saya pernah coba stabil udah pakai tester yang digital biasa sama yang ada RMS-nya sama hasilnya. Jadi jangan kaget kalau dari output backup baterai dites pakai multitester yang digital biasa di bawah 220. Yang penting perangkat PC sama kasirnya nggak ada masalah. Mungkin itu untuk Mas Heri.
Oh iya Pak, makasih Mas. Ya. Oh, Mas, untuk misalkan ada penggantian baterai, itu berarti kita nanti konfirmasi ke Jakarta dulu gitu. Ya itu mungkin konsultasi dulu sama CS atau dari Aditamanya gimana untuk pergantiannya gimana, SOP-nya lah. Saya kalau untuk ke SOP-nya mungkin berikutnya aja ya. Oke. Oke, untuk yang ini, yang tadi yang lokal, untuk yang local view, dan untuk berikutnya aja mungkin ada apa namanya pemberitahuan lagi, karena harus dicek dulu dari visinya. Halo Mas, mau tanya Mas. Boleh silakan. Itu nanti ke depannya kalau misalnya ada pemasangan baru atau install baru itu dari kita yang masang, dari kita yang install atau dari pihak sananya? Oke, gini. Untuk pemasangan biasanya ada maintenance-nya Mas ya, orang alfanya lah ya. Oh, orang alfanya sendiri ya. Ada orang maintenance per store lah ya, per store ya. Kita cuma fokus jika ada pergantian atau ada itu ya ke UPS-nya aja. Oh, berarti kalau untuk pasang baru atau install orang alfanya sendiri berarti ya? Ya rata-rata sih begitu. Kita nggak pernah diminta pemasangan, karena sih ini rata-rata tinggal colok aja sih, nggak ada setting-setting yang perlu di install lah gitu, nggak ada. Oh iya Mas, mau tanya kalau nanti misalnya nih kita kebetulan di customer kita ada masalah dan kita mesti perlu support, itu nanti kita ngubunginya ke siapa ya? Untuk alurnya, untuk alur kunjungan saya belum tahu nih SOP-nya. Yang kalau mengikuti kayak fotokopi, mungkin kita menyusul aja. Bukan maksud saya gini, kalau misalnya kita di lapangan ada kendala ini, ada trouble. Bantuannya kita minta bantuannya ke siapa kalau misalnya kita belum bisa gitu. Oh, ada yang perlu ditanyakan gitu ya? Iya betul. Ya bisa langsung ke ini aja, ke apa namanya Tritanu aja. Oh ke Tritanu pusat atau ya, soalnya paling kan di cabang kan enggak di pusat paling ya untuk sementara ke pusat dulu paling. Semua masih backup dari pusat. Oke siap. PIC-nya siapa Pak? Siap. Ya paling untuk sementara ke saya dulu bisa. Ya. Oke, boleh siap. Oke, terima kasih Mas. Sama-sama. Oke, untuk sementara ada yang mau tanyain lagi? Nanti permintaan spare part-nya itu ke siapa Mas? Beli sendiri atau ada permintaan ke Tritanu? Untuk spare part ya baterai ya, untuk terutama baterai itu ya, mungkin ikutin itu aja mungkin ya Pak, yang udah biasa pengajuan spare part gitu, consumable kayak gitu mungkin Pak. Jadi ke CS aja mungkin, kita ke CS Tritanu paling Pak. Oh, yang seperti biasa gitu, servis. Ya mungkin ikutin yang seperti biasa dulu aja. Boleh, siap. Makasih Mas. Oke. Maaf, untuk kontak saya mungkin sementara seperti ini aja. Kelihatan nggak?
Mas posisinya Jakarta atau di mana Mas? Ya, Jakarta. Oke, siap. Oke, Mas Iwan, garansinya berapa tahun, Mas? Setahun ya? Setahun, berarti kalau belum setahun itu langsung, kalau ganti unit langsung ke Tritanu ya? Ya, biasanya sih gitu. Oh, terus kalau sudah, katakanlah sudah lebih dari setahun masa garansi sudah habis itu, prosesnya gimana? Apa langsung minta aja ke Tritanu, biar Tritanu ngasih penawaran atau kemana, atau minta prosesnya gimana ya? Nah, untuk SOP penggantian spare part itu, saya kurang begitu paham, takutnya ada perubahan, mungkin itu menyusul aja ya, Mas Jer ya. Iya, kiranya nanti minta tanda tangan toko atau apa gitu keterangan. Ya, buat... kalau tanda tangan toko sih mungkin pasti. Terus nomor seri sama kondisi apa namanya tadi segel, itu juga kalau bisa dipoto buat laporan aja. Karena selama ini kalaupun ganti unit itu harus ada foto fisik sama foto nomor seri. Itu aja sih. Yap. Karena ditakutkan ada perubahan apa namanya dari karena udah pernah kejadian rusak, kondisi kabel udah dipotong-potong. Nah, itu sempat jadi masalah di sini di kantornya. Jadi diusahakan difoto juga kondisi fisiknya. Oh, biasanya vendor itu, Mas. Ya, itu vendor itu. Ya. Vendor itu. Itu ya, kalau di lapangan seperti itulah. Terus maaf Mas, satu lagi nih. Ya, lanjut. Biasanya teknisi juga nanyain, terus insentifnya gimana nih Mas? Nah, kalau itu on the record saya ya. Oke, makasih. Just kidding aja Mas ya, nyantai aja. 2 tahun, kalau rusak tuh ganti unit. Kita tuh Aditama tuh cuma kontrak stok ganti baterai. Kalau mainboard itu berarti beda lagi. Mas Iwan, ya lanjut, silakan. UPS cuman ada di mainboard sama aki aja ya? Nanti ada perubahan apa gitu. Gimana maksudnya? Bagiannya? Ya isinya cuman itu aja ya, mainboard sama di baterai. Nah, dia kan ada garansi itu 2 tahun. Misalnya dari listrik di PLN. Oke. Kemudian listrik PLN mati, itu kan berarti ada semacam relaynya ya. Itu ada di mainboard atau di mana? Dia sistemnya langsung switch per sekian detik ya Pak ya, untuk backup dari baterainya ya Pak ya. Terus untuk ini ada fuse. Ini untuk fuse, dia nggak bisa dicopot. Banyak kan nanya, ini bisa dicopot nggak? Bisa diganti nggak? Ini nggak bisa. Dia hanya untuk disebutnya apa ya? Fuse restart ya. Dia kalau ada kendala dari listrik sampai ngerusak ke mainboard, dia langsung lepas sendiri. Dan itu posisinya dia satu paket sama di dalamnya. Jadi dia nggak bisa dibuka pakai tangan, harus ya ganti unit aja ininya. Tapi selama ini sih belum ada yang masalah dari fuse restartnya. Yang sering ya itu ya cuman baterainya aja Pak. Oh ya, diulang untuk yang garansi unit 2 tahun. Untuk unit baru rata-rata sekarang yang udah berjalan sih emang 2 tahun. Cuman berarti udah ditambah juga sama 2 tahun ya. Ada yang tanyakan lagi?
Mas mau tanya. Silakan. Itu untuk pergantian unit itu kira-kira bisa diganti unit itu kalau kerusakannya apa aja, misalnya atau mungkin rusak baterainya atau mungkin merusak mainboardnya atau mungkin rusak dua-duanya atau gimana supaya bisa ganti unit itu? Kalau untuk 2 tahunnya itu biasanya mati, pokoknya mati aja, mati total, udah ganti unit aja Pak, nggak usah dicek baterai, nggak usah cek dalamnya, udah ganti unit aja. Kalau itu dalam waktu 2 tahun ya Mas ya. Sebelum 2 tahun ya? Ya sebelum 2 tahun, pokoknya patokannya fisik mesin difoto sama nomor seri aja Pak. Oh gitu, sebelum 2 tahun, terus itu udah mati total, itu bisa ganti unit ya? Iya, ganti unit. Oke siap, oke makasih. Itu pas pemasangan dikasih tanggal enggak ya Mas? Untuk mengetahui itu sudah 2 tahun itu di mana ya? Oh dari tanggal pembelian katanya sih Pak. Terus segel sih nggak jaminan karena itu dari gudang sih Pak. Paling dari pembeliannya aja dia buka PO atau kirim mesin kirim UPS-nya. Nah itu mungkin harus dicek dulu kok ke CS biasanya sih Pak. Di-report dulu ke CS ini waktunya biasanya benar 2 tahun atau belum. Ya Mas. Ya sama-sama. Ini saya coba backup dari baterai, udah lebih dari 10 menit sih, nggak ada masalah sih ya untuk baterainya masih bisa. Itu dikasih backup dulu apa gimana? Oh nggak ada. Oke. Ada info untuk unit backup itu tergantung dari permintaan ya. Jadi itu mungkin dikonsultasikan lagi. Terus untuk penggantian kerusakan unit itu nggak bisa langsung dikirim. Jadi harus ada buka PO lagi.
mungkin baru bisa dikirim. Jadi nggak bisa cepat di backup ya, nggak cepat diganti gitu. Selama 2 tahun itu nunggu invoice berikutnya. Oke, ada pertanyaan lagi? Untuk yang di daerah mana ya? Palembang ya? Iya, pokoknya yang di luar kota rata-rata untuk pengiriman unit barunya untuk penggantiannya berbarengan sama VO. Ada pertanyaan lagi untuk ditutup sebelum ditutup? Oke, untuk berarti kurang lebih untuk pengenalan UPS tipe 800 untuk sementara ditutup dulu mungkin ya Mas ya. Terima kasih. Ya, pada teman-teman di Tama, untuk sesi trainingnya sudah selesai. Untuk nanti teknis di lapangannya, nomor telepon Pak Iwan sudah saya share di chat ya. Sudah.